kematian. Itu ngantisipasi kalau yang meninggal ini orang nggak mampu. Nggak usah pakai yang lain-lain, nggak usah pinjam kemana-mana, pakai saja uang rukun kematian. Makanya kita itu kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor, ge. Ini orang sudah capek keliling, bukannya nyetor malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta ge Pak sama malaikat, sama Allah lah. Nanti Israel tinggal eksekusi. Gunanya rukun kematian itu kan begitu, ngantisipasi. Kalau ada orang yang nggak mampu. Tambah lagi yang kedua, apa ada sistem sumbangan. Inilah hebatnya orang Indonesia. Kalau ada yang meninggal dunia, sengaja betul pakai baskom, kasih taplak meja. Iya kan Pak ya? Kok tren kita tuh bagus banget loh. Di Arab Saudi belum tentu ketemu yang kayak gitu tuh. Gaya kalau di kampung zaman bapak saya meninggal itu Pak, pakai baskom, isi beras, mie kuning, nenteng ayam kampung. Makanya saya kaget karena masih kecil kan. Waktu bak saya meninggal dunia, Masya Allah, sekandang penuh ayam. Saya pikir itu nggak disembelih gitu Pak. Saya udah seneng banyak peliharaan nih kita. Ternyata itu yang bakal disembelih. Nah orang kota ini repot kalau pakai kayak gitu sekarang. Akhirnya pakai amplop isi duit. Tapi mohon maaf Pak, kalau nyumbang orang mati jangan 2.000 ge. Kedikitan itu mah. Ini masukin amplop nggak dikasih nama, sengaja betul nggak dikasih nama. Ngisi 2.000 paling banter 5.000. Begitu takziahan ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin loh ini kata malaikat. Ya kalau kita orang hajatan saja ngundang paling dikit gocap 100.000 kita nyumbang, apalagi yang ngundang di gedung bisa 500.000 loh kita nyumbang. Masa sama yang kena musibah kita nggak nyumbang? Minimal sama lah. Kalau di gedung 500.000 yang meninggal 500.000 gopek. Ya setidak-tidaknya kalau biasa kita nyumbang orang hajatan 50.000, maka kita nyumbang orang kematian juga 50.000, jelas karena musibah. Ini meringankan saudara kita sendiri. Sudah banyak antisipasinya kalau seandainya tidak mampu. Tapi kalau memang mampu dan ada rezekinya, yang penting ikhlas. Kalau rasa keberatan, kan anak berhitung, ngurang-ngurangin harta warisan aja. Ya kalau anak rasa pelit jangan. Ya sudah kalau nggak mau dianggap berbakti kan. Kan ada anak itu nggak berbakti Pak, orang tuanya punya utang, gayanya ngomong, kalau papa saya punya utang lapor kepada saya anaknya. Oke kata orang. Bapak kamu punya utang sama saya 50 juta. Apa kata anaknya? Tagih aja ke kuburan sono. Kalau papa gua nggak bayar, cekek aja situ. Allahu Akbar. Itu anak durhaka Pak. Dia duluan bancakan harta warisan. Tapi sama orang tua nggak inget ngebayar hutang. Karena begini. Man mata wa huwa bari'un min talatin. Barang siapa yang mati bebas dari 3 perkara. Minal kibri, wad-daini wal gulul. Bebas dari sombong, bebas dari hutang, bebas dari korupsi, masuk surga dia. Jadi kalau orang mati masih bawa hutang, susah masuk surganya. Makanya kalau orang mati masih punya utang, kira-kira nggak mampu membayar dengan harta yang ditinggalkan, maka dihiwalah. Carikan siapa yang bisa menanggung hutangnya. Jadi akadnya akad baru. Hutang almarhum dipindahkan kepada saya. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, kalau orang mampu silahkan dia ingin sedekah berdasarkan atas kelonggaran, tidak jadi masalah. Bahkan saya pernah ceramah di Pahoman Pak, yang meninggal mantan bupati. Luar biasa sedekahannya. Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil doang. Ini yang mimpin tahlil triple dapat 3. Subhanallah. Jadi yang datang biasa 2, dikasih Majmu' Syarif terjemahan yang tebal mahal kan nyetaknya. Dikasih bapak-bapaknya sarung sama sajadah, ibu-ibunya kerudung sama telekung. Begitu ngantri pulang di pagar keluar, semua yang datang takziah diamplopin. Saya langsung ucap subhanallah, luar biasa. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Langsung ngebatin ya Pak ya. Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir. Loh mengapa itu dia lakukan? Orang kaya. Mantan bupati. Dan belum pernah ditangkap KPK. Masih banyak hartanya, silahkan. Kalau berdasarkan kemampuan.
Jadi sedekahan terkait dengan orang yang wafat meninggal dunia itu hukumnya sunnah. Seandainya sedekahan dalam bentuk harta juga tidak bisa. Bisa dalam bentuk bacaan Al-Quran, tahlil, dan lain sebagainya. Yang jelas Nabi mengatakan ad-du'a was sadaqah hadiyah ilal mauta. Ad-du'a was sadaqatu hadiyah ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah ilal mauta, untuk orang mati. Jadi hadiah untuk orang mati itu bukan papan, Pak. Bukan bunga papan, bukan. Kadang-kadang bunga papan berjejer sampai 100. Satu harganya 500.000. Kali 150 juta, mending duitnya kalau saya mah. Daripada bunganya, betul nggak kira-kira? Mending duitnya. Jadi papan bunga ini hanya menghibur yang hidup, nggak ngaruh sama yang mati. Termasuk kijing itu ya, Pak. Kijing itu nggak ngaruh buat yang mati. Buat yang hidup, biar kelihatan di mata doang itu mah nggak ngaruh. Apa kalau kijingnya emas dia jadi bahagia? Enggak juga. Apa kalau kijingnya marmer paling mahal dia jadi tenang? Enggak. Apa iya kalau habis di kijing dia ngucap terima kasih anak hebat lu ya, udah ngijing gua? Enggak kayak gitu kok, Pak. Yang manfaat buat orang mati itu doa dan sedekah. Makanya as-shadaqatu ba'da dafni. Ini dikemukakan Pak oleh Umar bin Khattab. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan sampai 25 hari. Makanya kalau bisa kita ini pakai selawean lah. Hitung-hitung nambah proyek ya. Ya buat kesibukan Pak Haji Yunus lah ya. Nambah proyek itu. Ya 25, bahkan di kitab yang lain Nihayatul Zain misalnya Pak, 20 hari. 20 hari, 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada 100 hari akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Ini bukan perkataan asal-asalan. Tercantum dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di juz yang kedua halaman 198. Bukan karangan agama lain. Makanya saya sebel banget itu sama orang yang suka mengharam-haramkan itu. Kadang-kadang yang mengharam-haramkan juga belajar agamanya mak jelas, Pak. Kalau kita tanya lu ngaji di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi sedekahan tidak harus besek ya. Bisa tahlil kita sedekahkan. Kemudian yasin kita hadiahkan buat yang wafat meninggal dunia. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, ngapa sih mesti yasin yang dibaca buat orang mati? Nih, tak ajarin cara jawabnya, Pak. Baca yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai. Bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang suruh. Jadi kalau orang membid'ahkan, dia bid'ahkan Nabi berarti. Kalau orang menyalahkan, dia menyalahkan Nabi. Beliau yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Dawud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Yang mau jelas ini dalilnya, jelas fatwanya. Tapi kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa, kita jangan ngotot, Pak. Ada orang itu disembelih aja nggak yakin baca Yasin buat orang mati itu, ya udah. Kan nggak wajib ini kan. Yang mau baca Yasin buat orang mati, jalankan. Ada hadis dan ada fatwa. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Kita ini enak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat kalian amal kalian. Sudah jalan masing-masing. Kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusin saja rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak, kira-kira setuju enggak kira-kira? Setuju kan? Ya kaidah hidupnya begitulah, walaupun pepatah itu kayaknya hebring banget yang ngebikin ya.
Ya iyalah, dari dulu juga begitu. Cuma maksud saya